nama saya Dwi Salgir Kolila dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari kelas 2025A dengan NIM 25080 314050. Pada video ini, saya akan menampilkan simulasi pembelajaran pada mata pelajaran Administrasi Perkantoran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran Administrasi Perkantoran yang mencakup 3 hal keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan materi. Dan yang terakhir, keterampilan bertanya pada peserta didik. Melalui video ini, saya akan menyampaikan salah satu materi yang berkaitan dengan administrasi perkantoran secara singkat dan sistematis, sebagaimana pembelajaran di kelas. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya, saya akan memulai kegiatan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau boleh tahu bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba kita hubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan ketika datang ke sebuah kantor. Biasanya ada seseorang yang bertugas untuk mengatur surat, dokumen, atau jadwal pimpinan. Nah, menurut kalian itu termasuk dalam pekerjaan bidang apa ya? Nah, betul sekali. Pekerjaan tersebut termasuk dalam bidang administrasi perkantoran. Pada pertemuan ini, kita akan membahas administrasi perkantoran. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa memahami pengertian administrasi perkantoran, mengetahui fungsinya, dan mengenal beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dalam administrasi perkantoran. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi. Administrasi perkantoran sendiri merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, pencatatan data, penyimpanan dokumen, serta berbagai aktivitas lainnya yang mendukung ke dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini yang kedua terdapat fungsi dari administrasi perkantoran. Yang pertama ada mengelola informasi. Mengelola informasi adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan kantor. Nah, apa sih contoh dari informasi tersebut? Nah, itu bisa berupa data, surat masuk dan surat keluar, arsip, dokumen, dan informasi penting lainnya. Jika informasi dikelola dengan baik, maka data akan mudah dicari kembali dan dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua ada menyiapkan dokumen. Menyiapkan dokumen berarti membuat dan mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan kantor, yaitu seperti surat, laporan, atau bahan rapat. Dokumen tersebut harus disusun dengan rapi dan jelas agar dapat dibaca dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan. Nah, fungsi dari yang ketiga, mendukung kegiatan kantor. Mendukung kegiatan kantor berarti membantu agar aktivitas di kantor berjalan dengan lancar. Contohnya seperti menyiapkan kebutuhan rapat, mengatur jadwal pimpinan, serta memastikan dokumen dan arsip tersimpan dengan baik. Dukungan administrasi ini sangat penting agar pekerjaan di kantor dapat berjalan lebih tertib dan efisien. Selain itu, administrasi perkantoran juga memiliki beberapa fungsi penting
di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi yang pertama adalah fungsi pencatatan. Dalam kegiatan administrasi, setiap informasi penting biasanya akan dicatat dengan rapi. Misalnya, data karyawan, data pelanggan, laporan kegiatan, ataupun berbagai informasi lain yang diperlukan oleh perusahaan. Dengan adanya pencatatan yang baik, maka informasi tersebut akan lebih mudah disimpan dan digunakan kembali ketika dibutuhkan. Fungsi berikutnya adalah fungsi pengelolaan informasi. Di dalam sebuah kantor biasanya terdapat banyak sekali informasi yang masuk setiap hari, baik dalam bentuk surat, laporan, maupun data digital. Tugas administrasi perkantoran adalah mengelola informasi tersebut agar tetap teratur dan tidak menimbulkan kebingungan. Selanjutnya adalah fungsi penyimpanan dokumen atau pengarsipan. Dokumen yang sudah Selanjutnya adalah fungsi penyimpanan dokumen atau pengarsipan. Dokumen yang sudah dicatat dan dikelola perlu disimpan dengan baik agar tidak hilang atau rusak. Oleh karena itu, setiap kantor biasanya memiliki sistem pengarsipan yang teratur baik dalam bentuk arsip fisik maupun arsip digital. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan terdapat banyak surat penting yang masuk setiap hari. Jika surat tersebut tidak dicatat dan disimpan dengan baik, maka akan sulit untuk mengetahui isi surat tersebut atau mencari kembali ketika diperlukan. Oleh karena itu, kegiatan administrasi sangat membantu dalam menjaga keteraturan dokumen di dalam kantor. Nah, yang ketiga, ada kegiatan administrasi perkantoran. Yang pertama, surat masuk dan surat keluar. Surat masuk sendiri adalah semua surat atau dokumen yang diterima oleh suatu instansi atau kantor dari pihak luar. Contohnya seperti surat undangan rapat, surat permohonan kerjasama, atau surat pemberitahuan dari instansi lain. Sedangkan surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh suatu instansi kepada pihak lain. Contohnya seperti surat balasan, surat permohonan, surat undangan, atau surat pemberitahuan. Dalam administrasi perkantoran, pengelolaan surat masuk dan surat keluar sangat penting agar semua informasi tercatat dengan rapi. Biasanya dilakukan dengan cara mencatat surat dalam buku agenda, memberi nomor surat, menyimpan arsip surat, serta mengirim atau mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu pengertian dokumen. Dokumen adalah segala bentuk catatan atau informasi yang dapat digunakan sebagai bukti atau sumber data dalam suatu kegiatan, organisasi, atau kantor. Dokumen dapat berupa kertas maupun file digital. Contoh dokumentasi dalam administrasi perkantoran antara lain. Yang pertama ada surat, laporan kegiatan, arsip perusahaan, data pegawai, serta notulen rapat. Dokumen berfungsi sebagai bukti resmi, sumber informasi, serta bahan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, dokumen harus disimpan dan dikelola dengan baik agar mudah ditemukan kembali ketika diperlukan. Nah, untuk kegiatan yang ketiga adalah mengatur jadwal. Mengatur jadwal adalah kegiatan menyusun dan mengelola waktu. Nah, untuk kegiatan yang ketiga adalah mengatur jadwal. Mengatur jadwal adalah kegiatan menyusun dan mengelola waktu
untuk berbagai aktivitas agar pekerjaan dapat berjalan secara teratur dan efisien. Dalam administrasi perkantoran, pengaturan jadwal biasanya meliputi jadwal rapat, jadwal kegiatan pimpinan, jadwal kerja pegawai, serta jadwal kunjungan tamu. Nah, kegiatan administrasi perkantoran yang terakhir ada mengelola data. Mengelola data adalah proses mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola informasi agar dapat digunakan dengan mudah saat dibutuhkan. Dalam administrasi perkantoran, pengelolaan data bisa berupa data pegawai, data surat masuk dan data surat keluar, data keuangan, dan data relasi. Pengelolaan data biasanya dilakukan menggunakan arsip manual maupun sistem komputer, seperti menggunakan atau sistem database. Tujuannya agar data tersusun rapi, aman, dan mudah diakses untuk mendukung kegiatan kerja di kantor. Dan administrasi perkantoran juga terdapat berbagai peralatan kantor yang digunakan untuk mendukung pekerjaan. Beberapa contoh peralatan kantor antara lain yaitu komputer, printer, mesin fotokopi, telepon, scanner, serta berbagai alat tulis kantor. Saat ini, banyak kegiatan administrasi yang dilakukan menggunakan komputer dan aplikasi digital. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi juga menjadi salah satu keterampilan penting bagi pekerja administrasi. Nah, sikap yang harus dimiliki pekerja administrasi, selain memiliki pengetahuan dan keterampilan, seorang pekerja administrasi juga harus memiliki sikap kerja yang baik. Beberapa sikap yang penting dalam pekerjaan administrasi antara lain yaitu disiplin, teliti, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Ketelitian sangat penting karena pekerjaan administrasi sering berkaitan dengan data dan dokumen penting. Kesalahan kecil dalam penulisan atau pencatatan data dapat menyebabkan masalah bagi organisasi. Nah, yang keempat ada pentingnya administrasi perkantoran. Pengelolaan dokumen dalam administrasi perkantoran sangat penting agar kegiatan kerja dapat berjalan dengan baik dan teratur. Nah, yang pertama, dokumen tersusun dengan rapi. Dokumen yang dikelola dengan baik akan tersusun secara rapi dan sistematis. Hal ini membuat setiap surat, laporan, atau data tersimpan pada tempat yang sesuai sehingga tidak mudah hilang atau rusak. Kerapian dokumen juga mencerminkan profesionalitas suatu kantor atau organisasi. Nah, penting juga mudah ditemukan. Jika dokumen disimpan dengan sistem pengarsipan yang baik, dokumen tersebut akan lebih mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Misalnya, saat pimpinan membutuhkan data lama atau bukti suatu kegiatan, pegawai dapat mencari dengan cepat tanpa membuang banyak waktu. Nah, pekerjaan menjadi lebih efisien. Pengelolaan dokumen yang baik dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Pegawai tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk mencari dokumen atau data. Dengan demikian, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan produktivitas kerja juga meningkat. Selain fungsi yang telah kita bahas tadi, administrasi perkantoran juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan organisasi.
Peran yang pertama adalah mendukung kelancaran pekerjaan kantor. Dengan adanya administrasi yang baik, berbagai pekerjaan di kantor dapat berjalan lebih teratur. Misalnya, dalam hal pengaturan jadwal rapat, pengelolaan surat, ataupun penyimpanan dokumen penting. Dan berikutnya adalah membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Informasi yang telah dicatat dan disimpan dengan baik dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan ketika akan mengambil sebuah keputusan. Sebagai contoh, ketika pimpinan ingin mengetahui laporan kegiatan perusahaan selama beberapa bulan terakhir, maka data tersebut bisa diperoleh oleh dokumen administrasi yang telah disimpan sebelumnya. Oleh karena itu, administrasi perkantoran tidak hanya sekedar mengelola dokumen, tetapi juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan di dalam organisasi. Supaya lebih jelas, coba kita bayangkan sebuah situasi di dalam sebuah kantor. Misalnya, ada seorang karyawan yang membutuhkan dokumen kontrak kerja dengan salah satu klien perusahaan. Jika dokumen tersebut tidak tersimpan dengan rapi, maka karyawan tersebut akan kesulitan mencarinya dan pekerjaan bisa menjadi terlambat. Namun, jika dokumen tersebut sudah diarsipkan dengan baik, maka dokumen bisa ditemukan dengan cepat dan pekerjaan dapat berjalan lebih cepat. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa administrasi perkantoran memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran kegiatan di dalam sebuah organisasi. Supaya lebih jelas, misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat banyak dokumen penting, seperti laporan keuangan, kontrak kerja, atau surat resmi. Jika dokumen tersebut tidak disimpan dengan baik, maka akan sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, kegiatan pengarsipan menjadi salah satu bagian penting dalam administrasi perkantoran. Supaya lebih mudah, coba kita lihat alur sederhana ini. Pertama adalah administrasi, yaitu kegiatan mengelola berbagai informasi yang ada di dalam sebuah nomor kantor atau organisasi. Sehingga administrasi ini, dari kegiatan administrasi tersebut biasanya akan menghasilkan berbagai dokumen seperti surat, laporan, atau data perusahaan. Dokumen tersebut kemudian harus disimpan atau diarsipkan dengan baik agar tetap teratur dan tidak hilang. Jika proses dilakukan dengan baik, maka ketika dokumen tersebut dibutuhkan kembali, dokumen akan lebih mudah ditemukan dan pekerjaan di kantor dapat berjalan dengan lebih efektif. Jadi, melalui alur ini kita bisa memahami bahwa administrasi yang baik akan membuat dokumen lebih tertata dan mudah dicari ketika dibutuhkan.
cara atau metode yang digunakan oleh guru agar proses mengajar menjadi lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Dalam mata pelajaran administrasi perkantoran, strategi pembelajaran sangat penting karena materi yang dipelajari tidak hanya teori, tetapi juga banyak kegiatan praktek yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, kalian tidak hanya memahami konsep administrasi, tetapi juga dapat melatih keterampilan yang dibutuhkan ketika bekerja. Ada beberapa strategi pembelajaran yang tepat digunakan dalam mata pelajaran administrasi perkantoran. Strategi pertama adalah pembelajaran berbasis praktek. Dalam strategi ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga langsung melakukan praktek. Tujuannya adalah agar siswa benar-benar memahami bagaimana kegiatan administrasi dilakukan dalam pekerjaan kantor. Sebagai contoh, setelah guru menjelaskan materi tentang surat menyurat, kalian akan diminta untuk mencoba membuat surat resmi dengan format yang benar. Setelah itu, kalian juga bisa berlatih mengisi formulir administrasi, membuat laporan ke sekretariasan, atau mengolah dokumen. Dengan melakukan praktik secara langsung, kalian akan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Kalian tidak hanya mengetahui teorinya, tetapi juga mengetahui bagaimana cara menerapkannya. Selain itu, kegiatan praktek juga dapat melatih keterampilan kalian, seperti ketelitian, kerapian dalam mengolah dokumen, serta kemampuan menggunakan komputer dan teknologi perkantoran. Strategi yang kedua adalah simulasi kantor. Strategi kantor adalah kegiatan pembelajaran yang dibuat menyerupai suasana di kantor. Dalam kegiatan ini, kelas akan dimulai seperti lingkungan kerja sehingga kalian bisa merasakan pengalaman bekerja secara langsung. Imagination. Dalam bidang administrasi perkantoran, terdapat beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seseorang. Salah satunya adalah ketelitian dalam bekerja. Ketelitian sangat penting karena pekerjaan administrasi sering berkaitan dengan pencatatan data dan penyimpanan dokumen. Jika terjadi kesalahan kecil saja, maka informasi yang dihasilkan bisa menjadi tidak akurat. Selain itu, seseorang yang bekerja di bidang administrasi juga perlu memiliki kemampuan mengatur dokumen dengan rapi. Kemampuan ini sangat penting agar dokumen dapat disimpan secara sistematis dan mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Kemampuan lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan berkomunikasi. Dalam kegiatan administrasi, seseorang sering berhubungan dengan banyak pihak, baik dengan pimpinan, rekan kerja, maupun dengan pihak luar seperti pelanggan atau mitra kerja. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik juga sangat dibutuhkan dalam bidang administrasi perkantoran. Sekarang saya ingin mau bertanya dengan kalian. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan administrasi perkantoran? Baik, jawaban sudah tepat.
melakukan berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran pekerjaan di kantor. Untuk pertanyaan berikutnya, bisakah kalian sebutkan 2 contoh saja kegiatan administrasi yang biasanya dilakukan di kantor? Silahkan dipikirkan terlebih dahulu, kemudian kalian bisa menyebutkannya satu persatu ya. Bagus sekali, jawaban kalian sudah benar. Pengarsipan dokumen penting karena membantu kita menyimpan dokumen secara rapi sehingga mudah ditemukan kembali ketika diperlukan. Dengan memahami administrasi perkantoran, kalian akan lebih siap menghadapi dunia kerja nantinya, terutama dalam hal mengelola dokumen dan informasi secara rapi dan sistematis. Pengetahuan ini juga bisa bermanfaat untuk suatu saat kalian bekerja di kantor, membuka usaha sendiri, atau terlibat dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Baik, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ding, 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 ding. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later.